Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang investasi secara umum. Pasti teman-teman semua sudah sering mendengar istilah investasi. Ada investasi rumah, ada investasi tanah, ada emas, saham, obligasi, bahkan investasi kos-kosan atau kontrakan gitu ya, dan seterusnya. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, pastinya kita punya pilihan masing-masing. Nah, kita tidak bisa mengatakan investasi pilihan si Banu itu buruk. Kenapa? Karena preferensi dan profil resiko yang dimiliki oleh masing-masing orang tidak ada yang sama. Semua tergantung dengan usianya atau dengan preferensinya. Biasanya orang-orang yang lebih muda akan mempunyai profil resiko yang lebih tinggi, tetapi itu semua juga tidak menjamin. Baik, saya akan memberikan pengertian investasi terlebih dahulu. Oke. Menurut Charles P. Jones pada tahun 2019 dalam bukunya yang berjudul Investasi, Prinsip dan Konsep, investasi dimaknai sebagai kegiatan pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh investor yang merupakan jumlah dari penghasilan saat ini dan nilai sekarang dari seluruh penghasilan di masa yang akan datang. Oke, secara bebas investasi dapat diartikan sebagai kemauan seseorang untuk menunda konsumsi sekarang untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Nah, dari dua pengertian tersebut ada beberapa hal yang perlu di-highlight ya. Yang pertama adalah pengelolaan kekayaan, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pengelolaan kekayaan. Nah, pengelolaan kekayaan di sini maksudnya adalah kekayaan dalam bentuk cash atau uang tunai yang kita miliki, baik bersumber dari gaji atau laba usaha. Oke, cash tersebut akan mengalami penurunan nilai di masa yang akan datang. Misalnya uang 1 juta sekarang bisa dibelanjakan beras sebanyak 50 kg. Tetapi bisa saja 3 tahun yang akan datang, uang 1 juta hanya akan bisa dibelanjakan beras sebanyak 30 kg. Sehingga pengelolaan cash itu penting. Cash sebaiknya dibelanjakan dengan aset yang tahan dengan berbagai perubahan ekonomi. Terkadang cash yang kita miliki belum cukup untuk membeli misalnya tanah. Nah, maka kita harus menunda konsumsi kita untuk mendapatkan tanah tersebut. Membayar cicilan untuk pembelian aset investasi bisa juga dimaknai sebagai penundaan konsumsi. Nah, setelah kita memiliki tanah, maka kita harus menunda konsumsi kita kembali untuk mengkombinasi aset yang kita miliki. Emas misalnya. Kombinasi aset yang kita miliki disebut portofolio. Yang kedua adalah waktu. Waktu di sini dimaknai sebagai periode kita memiliki aset tersebut. Aset tersebut bisa kita pegang sampai waktu di mana kita membutuhkan cash itu kembali. Misal, pembelian tanah. Pembelian tanah sekarang untuk biaya kuliah 15 tahun yang akan datang. Atau kita bisa pegang sampai dengan keuntungan yang kita harapkan tercapai. Nah, di sini kita tetap harus kembali pada nilai mata uang. Zaman saya SD, harga bakso satu porsi itu Rp500. 20 tahun kemudian harga bakso satu porsi di pinggir jalan mencapai Rp18.000. Rp18.000 tersebut bukan dari pengambilan keuntungan dari harga bakso 20 tahun yang lalu, tetapi uang Rp500 20 tahun yang lalu setara dengan Rp18.000 sekarang. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Oke, kesejahteraan di sini erat kaitannya dengan penundaan konsumsi atau pengorbanan yang telah kita lakukan selama ini. Pemilik kos-kosan akan mendapatkan uang dari sewa kos yang akan menjadi pendapatan aktif bagi pemilik kos-kosan yang tentu pemilik sudah memperhitungkan BEP dan payback period sebelumnya.
sehingga hal ini bisa menjadi perhitungan pre-retirement atau pra-pensiun dengan harapan pada saat pensiun, pemilik kos-kosan sudah menikmati keuntungan atau pengembalian dari investasi kos-kosan tersebut. Nah, ketiga hal tersebut tidak hanya berlaku pada investasi di aset tetap saja, tetapi juga pada investasi pasar modal seperti saham, obligasi, opsi, dan yang lainnya. Lalu apa bedanya investasi pada aset tetap dan investasi pada surat berharga seperti saham dan obligasi? Oke, kita bahas dulu apa sih saham dan obligasi itu? Oke, perusahaan yang sudah go public membutuhkan dana segar yang berasal dari masyarakat atau yang sering disebut dengan investor. Dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi bisnis atau untuk pembayaran hutang. Perusahaan akan menawarkan saham dan obligasi sebagai media investasi bagi investor. Oke. Saham merupakan penyertaan modal atau kepemilikan atas perusahaan. Nah, lebih simpelnya, kalau kita membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan, maka kita memiliki perusahaan tersebut. Keuntungan yang didapatkan adalah capital gain dan dividen. Nah, capital gain merupakan selisih harga beli dan harga jual. Sedangkan dividen merupakan proporsi keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada investor. Dari penjelasan di atas, kita bisa ketahui bahwa risiko perusahaan juga menjadi risiko investor. Misal, keuntungan perusahaan turun dan perusahaan memutuskan untuk tidak membagi dividen, maka investor tidak akan mendapat dividen. Apabila perusahaan bangkrut dan harus membayar kewajiban, maka investor saham tidak akan mendapatkan pengembalian atas modal yang ditanamkan. Kemudian yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan hutang jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Perusahaan mendapatkan dana dari investor dengan cara berhutang. Karena hutang inilah, maka perusahaan harus membayar bunga kepada investor obligasi dan harus mengembalikan hutang pada saat jatuh tempo. Jadi teman-teman, kalau ada di antara kalian dapat tawaran dari teman kalian untuk menjadi investor bisnisnya, maka kalian harus clear terlebih dahulu apakah itu investor hutang atau saham. Nah, kemudian kita beralih kepada apa sih tujuan dari investasi? Nah, investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial di masa yang akan datang. Teman-teman semua, penting bagi kita merencanakan pendapatan kita pada saat pensiun. Sehingga pada saat kita pensiun, kita tetap sejahtera seperti saat kita masih produktif. Lalu apa yang menjadi dasar keputusan investasi? Yang pertama adalah return. Sangat sederhana. Semua orang menginginkan keuntungan atas investasi. Kemudian yang kedua adalah risiko. Ada ungkapan high risk high return. Semakin besar risiko investasi, maka semakin tinggi tingkat keuntungannya. Namun, risiko dapat dikendalikan dengan kombinasi portofolio yang tepat sehingga risikonya menjadi minimal. Dalam bukunya, Charles P. Jones tahun 2019 mengatakan bahwa investor yang menghindari risiko adalah investor yang tidak akan menanggung risiko kecuali terdapat harapan atas kompensasi yang memadai karena telah melakukannya. Nah, teman-teman, sebagai orang yang menginginkan masa depan kita bahagia dan sejahtera, maka memang sebaiknya kita sudah memikirkan investasi terbaik bagi kita masing-masing. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.